Halo semuanya, akhirnya series Ultraman Blazar tamat. Perang melawan V99 juga akhirnya selesai dengan baik-baik. Wah, episode ini bagus sih, admin suka banget. Seperti apa bagusnya episode terakhir kali ini? Ayo kita masuk ke pembahasannya. Ultraman Blazar episode 25, mereka yang merangkul bumi. Semua anggota Scar di Earth Garon akhirnya sadarkan diri. Earth Garon dinyalakan ulang dan akhirnya akan mengejar Falaron ke bumi. Namun Gento memerintahkan agar tubuh Blazar juga dibawa. Falaron digempur serangan, namun serangan itu tidak berarti. Sementara Amy akhirnya dikurung di sebuah ruangan. Falaron mendarat di kota, mulai menyerang dan meletakkan bom. Earth Garon akhirnya sampai ke bumi, tapi tubuh Blazar tidak sengaja jatuh. Falaron masih terus bergerak dan meletakkan bom. Di tempatnya, Earth Garon sedang diperbaiki. Di sana, keadaan Gento sudah semakin lemah dan kesulitan berdiri. Tiba-tiba ada banyak pasukan udara datang mencoba membantu. Ternyata mereka adalah para pasukan yang pernah dipimpin oleh Gento sebelumnya. Gento akhirnya akan pergi menemui dokter, yaitu Dr. Ogawara. Tapi ternyata Gento malah menemui tubuh Blazar. Gento berterima kasih karena Blazar telah menolongnya. Dia juga bilang kalau kali ini mereka akan bertarung tanpa Blazar. Tapi iya, rupanya Blazar masih sadar. Dia akan ikut berperang juga. Ini juga sekaligus menjadi momen pertama Blazar bicara. Sambil menangis, Gento menghubungi Teruaki, memintanya untuk memimpin operasi, sedangkan dirinya harus beristirahat atas perintah dokter. Blazar Stone yang membatu akhirnya kembali normal. Gento pun henshin sambil dilihat oleh Blazar yang masih benar-benar lemah. Blazar yang sudah menggunakan Valdoran Armor akhirnya bertarung kembali dengan Falaron. Di CCP, terdeteksi di luar angkasa muncul 13 kaiju yang membentuk formasi tempur. Dobashi yang melihat itu pun sadar kalau itu adalah V99 yang ingin balas dendam. Dobashi meminta agar Panglima tertinggi markas Amerika diberitahu kalau gelombang 4 mendekat. CCP pun memerintahkan agar Earth Garon menghadapi ancaman armada V99 di luar angkasa. Teruaki yang kini menggantikan Gento mengatakan kalau Earth Garon akan menghadapi Falaron terlebih dulu, baru armada V99. Sementara Amy yang masih dikurung akhirnya dibebaskan oleh Retsu dan anak buahnya. Retsu memberikan buku catatan ayah Amy yang sudah setengah terbakar. Sementara itu, Blazar masih sibuk dengan Falaron dibantu Earth Garon. Di CCP, saat persiapan penyerangan, Amy dan Retsu datang. Ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan dan Genkawa mengizinkannya. Amy mulai menjelaskan, objek yang ditembak tahun 1999 bukanlah meteor, melainkan kapal luar angkasa ekstraterestrial. Armada yang sekarang datang berasal dari dunia yang sama dengan kapal luar angkasa yang waktu itu ditembak. Teknologi dari puing pesawat itu digunakan untuk membuat alat pembuka lubang cacing dan Earth Garon. Orang yang memerintahkan agar pesawat waktu itu ditembak jatuh adalah siapa? Betul, Dobashi. Dobashi berdalih kalau saat itu mereka menjadi ancaman. Namun ulah Dobashi itulah yang menyebabkan mereka mengirimkan Falaron, Bazanga, dan Gebarga. Sayangnya, Dobashi masih tetap berniat untuk menembak armada V99 itu. Semua kebenaran itu juga didengar oleh anggota Scar yang lainnya. Teruaki pun memerintahkan agar Earth Garon mencoba berkomunikasi dengan V99. Dobashi sempat merasa konyol, akan tetapi benar saja V99 merespon pesan Earth Garon. Amy lanjut menunjukkan catatan dari ayahnya. Dari buku itu, ayah Amy meneliti puing-puing pesawat yang ternyata tidak ada senjata sama sekali. V99 hanya ingin berkelana mencari dunia baru. Namun Dobashi masih aja bebal. Amy meminta agar Genkawa menghentikan semua serangan kepada armada V99. Namun ternyata armada itu sudah semakin dekat ke bumi. Amy meminta agar Earth Garon mengatakan kalau mereka tidak ingin berperang. Lalu
Blazar yang paham situasinya juga melepas senjata. Meskipun begitu, Falaron tetap tidak berhenti. Dobashi masih tetap ingin menyerang. Namun Retsu tidak ingin kesalahan yang sama terulang lagi. Begitu juga dengan Emi. Dobashi pun akhirnya luluh. Retsu langsung menyampaikan pesan pada Panglima di Amerika kalau gelombang 4 sudah menghilang. Genkawa juga menambahkan agar semua serangan misil dibatalkan. Akhirnya, semua unit penghadang membatalkan peluncuran misil. Namun armada V-99 belum berhenti. Emi meminta agar Earth Garon menyampaikan pesan masa depan pada V-99. Armada V-99 merespon dan membalas dengan kalimat yang sama. Ternyata hal itu berhasil, semua armada V-99 pergi. Sekarang pun hanya tersisa Falaron. Sendotai, Earthgaron およびウルトラマンブレイザーを援護せよ。連鎖爆発起こりません。複数の怪獣が。Di sini bisa dilihat kalau Blazar kembali liar. Ekor Falaron dipotong, matanya ditusuk. Sedangkan para kaiju, mereka memakan bom Falaron dan tentu saja ini peran yang bagus. Melalui gelang dan cincinnya, Gento bisa merasakan kalau keluarga kecilnya sedang mendukung Blazar. Sampai dengan kosen itulah akhirnya Falaron bisa dikalahkan. Semuanya pun sangat bahagia. Dobashi akhirnya mengerti arti pesan masa depan dari Emi lalu pergi. Di akhir, Gento sempat mengatakan kalau di ujung lubang cacing V-99, dunia baru yang mereka cari akan melampaui Blazar di galaksi yang jauh dan melampaui cahaya yang terang. Di post credit scene, Gento akhirnya pulang ke rumah dan disambut keluarga kecilnya. Episode ini pun selesai. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti pembahasan admin dari episode pertama sampai terakhir Ultraman Blazar ini. Walaupun admin kelewat bahas episode 5, selanjutnya admin akan bahas hal menarik apa saja di episode terakhir ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.